Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mai Suryani, umur saya 70 tahun. Sekitar tahun 2011, saya baru menyadari bahwa saya kena diabetes ya. Jadi 2011 itu, waktu itu cuma sekitar 200, gula darah saya hanya sekitar 200, tapi saya sangat stres. Bagaimana saya tidak stres? Saya lihat suami saya hanya 3 tahun lewat, ibu saya 2 tahun lewat semua. Jadi saya pikir ini menjadi giliran saya berikutnya. Karena diabetes semua. Kami turunan diabetes dalam keluarga. Jadi waktu itu saya sangat stres berat. Saya tahunya itu Januari 2011, tapi sekitar Mei saya sudah masuk di opname. Kaki saya luka. Lukanya itu basah seperti ada lilin yang dicairkan. Itu bening, cairan bening kiri kanan di jari kaki saya. Waktu itu saya opname selama 1 minggu, tapi sangat menderita. Karena yang terbayang sama saya itu hanya kuburan buat saya atau kaki yang buntung saat itu. Pak Riki sempat besuk saya saat itu bersama Ibu Ita. Jadi saya sangat menderita selama itu. Tapi anak saya sudah cuti menemani saya di rumah sakit. Jadi saya sudah bilang, saya berobat di rumah saja. Saya minta sama dokter untuk keluar. Dan dari dokter Sakib saat itu saya, dari Prof. Sakib ya, saya dapat obat itu Amaril. Saya combine sama Noni, itu untuk herbal. Saya pakai itu. Kaki saya yang luka itu saya kasih salep epitel. Buat diabetik itu bagus, buat orang-orang yang diabetes itu saya sarankan itu sangat bagus karena itu juga adanya cuman di tempat-tempat perawatan luka diabetes. Tapi saya itu terlalu stres, jadi saya nggak bisa sembuh. Kaki itu begitu lepas salepnya langsung kumat lagi, meleleh lagi. Itu waktu jari-jari saya sakit keras gitu. Saya ketemu orang yang katanya tangannya juga pernah semacam itu, menyarankan saya untuk berobat. Ibu bapak tahu, berobatnya itu sangat serem. Saya disarankan pergi ke tempat berobat yang namanya Lauleng. Saya kira kalau orang Sulawesi tahu ya, Lauleng itu di antara Parepare dan Pinrang. Tempatnya berobat orang-orang yang lepra. Mulai dari tukang parkir sampai semua untuk kebersihan semua itu orangnya begini. Cuman dokternya dan dinas yang kesehatan ya, yang kalau di sana yang bertugas itu yang normal semua sehat. Jadi kita kalau berobat juga enggak boleh berbaring, hanya duduk dan langsung disuntik. Itu begitu. Saya cari tempatnya, karena saya sangat menderita. Saya cari, saya datangin dan saya jalanin semua. Dari situ agak membaik. Tapi nggak lama begitu saya jauh dari dokter dari pengobatan itu, saya pindah ke Makassar. Akhirnya luka lagi di punggung kaki. Di punggung kaki sama kiri kanan kejadian dan lukanya lebih besar. Tapi saya nggak mau lagi stres seperti dulu. Karena saya lihat saya sangat berat. Kalau yang namanya stres itu penyakit kecil, tapi stresnya lebih memberatkan semuanya. Jadi saya menyarankan semua teman-teman, saya doakan semua bisa jangan stres. Ya saat itu luka kiri kanan, tapi saya sudah bisa pakai bekerja, tidak masalah. Akhirnya pada tahun 2019 saya diajak oleh Pak Riki untuk mengikuti angkatan ketiga ya, kalau nggak salah waktu itu. Jadi saya ikut, saya kenal longevitologi. Dari situ saya mulai menjalani terapi untuk diri saya sendiri terutama ya saat itu. Dan alhamdulillah dengan longevitologi, saya bisa lepas dari obat-obat kimia seperti Amaril, Noni pun yang herbal, saya sudah lepaskan. Salep-salep tidak lagi. Dan sampai sekarang, Bapak Ibu bisa lihat saya sehat seperti ini tanpa obat. Sama sekali tidak ada obat. Hanya dengan terapi. Alhamdulillah, itu yang terjadi pada saya. Sekarang maaf Pak, saya boleh buka. Makin stres makin basah. Oh, makin basah, itu meleleh seperti lilin, bening. Maaf Pak. Sudah rapat. Maaf, ini lukanya seperti ini, kiri kanan persis.
Sama. Jadi bisa rapat dengan terapi. Terapi saja Pak. Seminggu 2 kali. Sama sekali. Salep pun sudah lepas Pak. Oh, kita ikut senang. Dengan terapi bisa ada bertahap lalu rapat begitu. Tinggal bekasnya saja. Iya. Nah, itu untuk pengalaman diabetes saya. Yang pengalaman lainnya adalah yang kemarin hari ketiga ya kalau nggak salah. Saya itu kan punya kebiasaan kalau sholat di masjid itu habis maghrib, saudara-saudara yang muslim mungkin tahu ya. Habis maghrib kita minum biasa di masjid 1 gelas aqua yang kecil itu saya langsung pipis ke belakang. Tapi kemarin saya habis sholat maghrib di sini, saya refill itu tumbler saya. Tanpa sadari saya sudah minum 2 botol. Nanti sampai di rumah saya lihat tumbler saya kayaknya minum 2 kali ya. Tapi kenapa saya nggak pernah ke toilet? Alhamdulillah mungkin ini semua berkat dari terapi longofitologi. Alhamdulillah. Yang ketiga ini Pak, ada pengalaman tadi malam saya pulang, cucu saya demam, dia bernapas bersuara, bunyi terus sepanjang malam bunyi. Jadi saya cuma bisa terapi dia sambil dia tidur, saya terapi bisa agak lama karena dia tenang. Udah gitu pagi-paginya dia bangun, saya lihat masih demam, saya terapi lagi, tidak lama, tidak bisa lama karena anak kecil umur 4 tahun. Saya terapi lagi sedikit 15 menitan gitu. Terus nggak lama dia muntah keluar semua lendir-lendirnya. Dan nggak lama setelah itu saya kasih minum panas-panas. Akhirnya dia sudah turun panasnya, sudah sembuh dan napasnya nggak bunyi lagi. Alhamdulillah, itu pengalaman saya. Terima kasih banyak. Makasih banyak Pak semua.